Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat soal CBT di e-learning ya. Kita klik alamat e-learning madrasahnya masing-masing. Kemudian login sesuai dengan NUPTK dan passwordnya. Nah, di sini pilih kelas online. Jadi mapel apa yang akan kita uji CBT-nya. Nah, lalu klik ini ya. Di menu yang sebelah paling kiri sendiri banyak fiturnya. Nah, kita klik CBT Computer Based Test. Lalu kita klik buat ujian baru. Nah, di sini ada pengaturan setting untuk ujian yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Adalah yang pertama, jenis ujian. Kita pilih mau PH, mau UH, penilaian harian, akhir semester ataupun kuis dan lain sebagainya, terserah masing-masing individu nggih. Pilih kompetensi dasarnya, kita pilih misalnya 3.1. Nama ujiannya, misalnya kita pilih tema 1 itu ya, berdasarkan materi pada saat itu. Nah, kita bisa mengatur waktunya ini dalam menit, bisa misalnya 60 menit ataupun 120 menit, boleh ya. Mau 40 menit juga boleh. Nah, ini tanggal mulai ujiannya dan batas akhir ujian. Kalau penyetingan ini ingin kita simpan agar nanti saat mungkin internet kita trouble ataupun mungkin e-learning kita trouble, kita sudah tidak membuat kedua kalinya, jadi tinggal ngedit mungkin. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah tanggal mulainya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini sudah mau simpan buat jaga-jaga nanti jika ada trouble, maka mohon untuk tanggal mulai ujiannya bisa dibuat besok. Tapi dengan catatan nanti setelah kita sudah selesai membuat soal, maka tanggal ujiannya juga harus dirubah. Jadi misalnya kita buat besok gitu ya. Nah, pada saat kita sudah selesai membuat soalnya, jangan lupa ini tanggal mulai ujiannya juga di setting. Itu untuk pengaturan tanggalnya jika kita ingin menyimpannya. Tapi kalau kita tidak ingin menyimpannya, nggak apa-apa, kita mulai tanggal ujian hari ini juga boleh. Tapi nanti kalau saat kita trouble, otomatis nanti kemungkinan data hilang dan sebagainya, kita resikonya akan mengulang kembali. Itu memang resikonya. Tapi kalau kita simpan, resikonya ini nanti akan muncul di notifikasi e-learningnya siswa. Itu ya, jadi sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana kalau misalnya kita simpan, tanggalnya kita sesuaikan? Nah, bisa saja asalkan kita menonaktifkan ujian ini. Jadi menonaktifkan ujian ini sehingga nanti siswa kalau melihat notif ujian CBT di e-learningnya, dia tidak bisa membuka karena di sini fungsinya ada token. Jadi kalau kita menonaktifkan ujian ini, kita harus meng-share token itu kepada siswa. Jadi token tidak tersedia secara otomatis di e-learning siswa. Jadi kita harus meng-share-nya. Nah, kelemahannya kalau misalnya kita meng-share token, mungkin ada beberapa siswa yang nanti tokennya menurut dia sudah benar, tapi ternyata nggak bisa masuk-masuk. Akhirnya panik juga siswa. Ya, jadi monggo terserah mau disetting awalnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mau simpan, itu alternatifnya adalah menonaktifkan ujian dulu atau tanggal mulai ujiannya kita setting untuk besok. Tapi jangan lupa nanti setelah kita selesai mengerjakan soal, tanggal mulai ujiannya silahkan dirubah ataupun kita menonaktifkan ujian.
Tetap kalau menonaktifkan ujian boleh juga, asal Bapak Ibu guru juga meng-share token itu kepada siswa. Jangan nanti kita sudah menonaktifkan ujian, kita lupa meng-share tokennya pada siswa. Akhirnya saat ujian siswa jadi panik sehingga ujiannya jadi ambyar. Terserah Bapak Ibu guru masing-masing bagaimana mudahnya. Tapi bisa juga kalau misalnya kita sudah selesai mengerjakan soal, kita ingin token itu secara otomatis, jadi anak tidak masukkan token secara manual, kita bisa mengaktifkan kembali yang tadi tidak aktif ini, bisa. Ya, jadi settingannya tergantung Bapak Ibu masing-masing. Yang penting jangan sampai kita sudah menyimpannya, terus tanggalnya ini dibuat sekarang dan kita aktifkan ujian. Kalau seperti itu nanti di notif e-learning siswa itu pasti akan muncul, dan terkadang bagi anak yang disiplin itu pasti dia akan cepat gercep untuk mengerjakannya. Kalau sudah seperti itu, padahal kita baru mengatur soal nih ya, kita belum setting ujiannya, kita belum buat soalnya, itu bisa langsung masuk ke notif anak. Kalau seperti itu langsung anak mengerjakan karena belum ada soalnya, akhirnya anak bisa mengakhiri. Nah, kita sudah tidak bisa mengeditnya kembali ya. Jadi akhirnya nanti akan sedikit error, akan ada gangguan itu ya. Kita misalnya berikutnya adalah acak soal. Acak soal ini kalau kita aktifkan, kita bertanda biru seperti ini, maka kita menyetujui untuk mengacak soal. Jadi nanti tampilan setiap anak itu soalnya tidak sama gitu ya. Nah, di sini kelebihannya adalah agar masing-masing anak untuk meminimalisir mencontek. Tapi kelemahannya jika anak mungkin bertanya japri kepada Bapak Ibu guru tentang nomornya saja. Itu ya, padahal nanti nomornya itu tidak sesuai dengan soal yang ada di Bapak Ibu guru. Jadi nanti kalau anak bertanya, kalau kita mengaktifkan acak soal ini, anak bertanya harus plus soalnya, isi soalnya, sehingga untuk mempermudah kita menjelaskan soal tersebut jika suatu saat nanti ada pertanyaan pada siswa. Nah, aktifkan ujian, tombol ini sebagai fungsi sandi ataupun token. Jadi kalau misalnya kita klik biru ini, itu otomatis token ataupun kata sandi itu akan muncul di layar e-learning masing-masing siswa. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu meng-share tokennya. Hal ini sangat memudahkan siswa karena terkadang kalau siswa salah memasukkan token berkali-kali membuat siswa akhirnya panik dan bingung. Jadi kalau misalnya ingin memudahkan siswa, maka ini diaktifkan saja. Tapi kalau ini tidak diaktifkan, ini abu-abu, maka itu akan muncul kata sandi dan Bapak Ibu guru harus memperhatikan itu. Jadi jangan sampai ini dinonaktifkan. Jadi nanti tokennya tidak tersedia otomatis, tapi Bapak Ibu guru tidak meng-share token tersebut ya. Jadi akhirnya menambah kepanikan saat ujian. Agar untuk memudahkan siswa semuanya, mendingan tokennya ini langsung diisi secara otomatis, jadi siswa tidak perlu memasukkan. Jadi kita klik biru saja ya. Kalau kita klik abu-abu, maka Bapak Ibu guru harus memberitahu siswa tokennya sehingga siswa bisa memasukkan. Ya, kita klik. Nah, setelah kita berhasil mengatur ujiannya, menyeting ujiannya, maka kita akan memasukkan soal ujian. Di sini ada 3 pilihan untuk memasukkan soal ujian. Ada buat soal, ada import soal, ada bank soal. Nah, kita akan bahas satu persatu mana yang sekiranya mungkin menurut Bapak Ibu guru yang paling mudah, apakah buat soal, import soal, maupun bank soal. Semuanya pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kita mulai ulas mulai dari buat soal. Buat soal di sini
hampir sama dengan di Google Form. Jadi kita bisa kopas dari Word. Jadi misalnya Bapak Ibu guru punya bank soal yang tahun kemarin dari Word, bisa langsung kita kopas ya. Kelebihannya di sini, ini fiturnya banyak sekali. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu guru langsung menulis di sini itu juga bisa. Tapi saya sarankan Bapak Ibu guru menulisnya di Word. Karena kadang kalau misalnya e-learning trouble itu akan secara otomatis terkadang hilang ataupun bagaimana tidak tersimpan dan sebagainya. Jadi untuk buat jaga-jaga jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, jadi saya sarankan kita tulis dulu di Word sehingga kita bisa langsung kopas-kopas gitu ya. Nah, di sini itu enaknya kalau mau nulis itu sama, di sini fitur-fiturnya hampir sama tersedia seperti di Word. Kalau kita mau masukkan gambar di sini, biasanya ini kalau misalnya linknya secara online dan ini dari komputer ataupun laptop masing-masing Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini juga kalau untuk matematika juga sudah tersedia Microsoft Equation-nya. Jadi tinggal pilih sesuai dengan rumusnya masing-masing seperti itu ya. Jadi hampir mudah. Coba ya. Nah, di sini pilih jenis soalnya itu ada pilihan ganda, salah benar, menjodohkan, jawaban pendek ataupun IC ya. Jadi kalau misalnya IC kita pilih, nah IC ini akan dikoreksi secara manual. Jadi kalau misalnya CBT memang rata-rata paling gampang adalah pilihan ganda. Mungkin benar salah juga bisa ya, menjodohkan juga bisa. Tapi yang paling familiar di antara kita yaitu pilihan ganda. Kita coba klik pilihan ganda. Nah, kita masukkan ya, misalnya kita isi gitu ya. Nah, ini optionnya itu sampai E. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin sampai D saja, karena kita biasanya mungkin sampai D, itu nggak bisa, tetap ada, harus option E itu harus ditulis begitu ya. Nah, di sini ada kuncinya dan ini ada bobot nilainya sesuai dengan jumlah soal masing-masing CBT tentunya. Nah, kalau ingin lanjut ke soal berikutnya yang paling bawah ini, kalau kita sudah mentok sampai bawah, kita tambah soal ya. Jadi sampai ke pertanyaan kedua, kita ulangi lagi sesuai dengan yang tadi. Untuk berikutnya misalnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, misalnya tadi nomor 1 itu pilihan ganda, nomor 2 pilihan ganda. Nah, nomor 3 ini misalnya kita mau benar atau salah boleh ya. Contohnya ini. Nah, ini tampilan untuk benar atau salah. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mencobanya sendiri. Terus soal nomor 4 kita misalnya mau soal nomor 4 misalnya. Kita mau menjodohkan juga boleh tampilannya, maka seperti ini. Coba nanti silahkan dicoba masing-masing. Jadi soal 1 sampai 10 itu bervariatif, juga lebih mudah kalau kita memakai CBT dengan buat soal. Ini kalau misalnya kita mau lihat soal yang nomor 1 sudah benar atau belum, kita mau cek misalnya, kita bisa klik ini. Nah, seperti itu ya. Tidak mudahnya memang kalau soalnya banyak kita harus klik satu persatu. Jadi mungkin tampilannya tidak simple. Nah, itu untuk buat soal. Kalau misalnya import soal ini lebih gampang. Tinggal Bapak Ibu guru download template-nya. Ini bentuk template-nya. Jadi template-nya itu dalam bentuk Excel, bukan dalam bentuk Word. Jadi kelemahannya kalau dalam bentuk Excel itu adalah mungkin gambar. Jadi kalau untuk soal HOTS, untuk soal yang ada gambarnya atau mungkin soal berparagraf dan sebagainya memang agak sedikit ribet. Mungkin soal yang Microsoft Equation untuk matematika sebenarnya memang ada, cuma agak sedikit ribet. Tapi kalau untuk gambar sepertinya agak sedikit susah untuk mengaturnya. Itu kelemahan dari template. Jadi kalau misalnya kita pengen soalnya simple-simple misalnya itu PAI dan sebagainya itu
soalnya tidak terlalu aneh-aneh gitu, mungkin boleh pakai import soal. Sebenarnya kalau import soal seperti ini tadi itu lebih gampang ya, karena tampilannya kita sudah tahu, oh ini nomor 1, nomor 2, oh ini optionnya, oh ini ternyata jawabannya, kunci jawabannya salah ketik dan sebagainya. Kita lebih mudah untuk meneliti ulang kembali. Itu kelebihannya dari import soal. Kalau misalnya ini tadi sudah kita download, nah kalau misalnya kita mau pilih import soal, kita pilih file, browse, ya misalnya. Nah setelah itu kita klik import soal. Nah sudah jadi ini, CBT-nya sudah jadi, begitu. Ya sangat mudah bukan? Tuh. Ya, kita kembali lagi ke tadi, ke bank soal ya. Nah, bank soal itu misalnya kita mengajar di 2 kelas paralel atau 3 kelas paralel yang berbeda dengan mapel yang sama. Jadi kita bisa langsung pilih ini ya, kita langsung pilih ini boleh seperti itu. Jadi misalnya kita langsung ini, kita pilih aja load semua soal. Jangan lupa kalau tanggal mulai ujiannya kita rubah kemarin gitu ya, kan tadi kan di awal untuk buat jaga-jaga agar anak tidak langsung mengakses ujian CBT kita, karena kita masih dalam proses pembuatan soal. Itu boleh beberapa cara berikut ini. Jadi pilih salah satu di antaranya. Yang pertama adalah kita setting saat kita menulis itu adalah tanggal ujiannya. Jadi kita bisa mulai tanggal besok misalnya, padahal kita menulisnya hari ini. Tapi jangan lupa untuk mengubah settingan saat kita sudah selesai menulis soal ujian. Jadi kalau tadi tanggal 24, karena kita sudah selesai nih ya ceritanya, kita bisa klik tanggal 23 kembali, begitu ya. Atau dengan cara tanggalnya nggak usah kita rubah, kita tetap tanggal 23 saja, itu ya, sesuai dengan jam kita. Terus aktifkan ujiannya, ini kita nonaktifkan dulu saat kita membuat soal. Tapi jangan lupa nanti saat kita menyimpannya dan sudah selesai membuat soalnya, waktu kita mau nge-share ke siswa, jangan lupa kalau misalnya token memang otomatis tersedia, maka kita harus merubahnya ini ya. Jadi otomatis nanti kalau misalnya kita menonaktifkan token, otomatis siswa tidak akan bisa mengisi soal ujian karena token belum kita share. Jadi tatkala kita menonaktifkan ujian, maka otomatis kita juga harus meng-share tokennya kepada siswa. Jangan sampai kita lupa meng-share-nya kepada siswa sehingga saat mau mulai ujian, siswa juga kebingungan dan panik karena tokennya belum tersedia. Nah, untuk setelah kita sudah sampai pengaturan dan sebagainya, jangan lupa simpan dan tutup. Setelah itu kita bisa melihat tampilan ujian CBT kita di sini ya. Ini ada jenisnya, ada namanya, ada jumlah soalnya. Jadi pastikan bahwa jumlah soal yang kita upload sudah semua. Jangan sampai nanti mungkin missing 1 atau mungkin soalnya kurang 1, 2 dan sebagainya. Dan ini tokennya. Jadi tatkala kita menonaktifkan token, maka kita bisa melihat tokennya di sini. Dan ini yang kita share ke siswa jika token tidak otomatis tersedia. Nah, ini ada fitur-fiturnya yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Sekian tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat dan selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.